Pada chapter sebelumnya, di saat Hiromi dan Yasuda yang sedang menggali informasi tentang Hayashida Megumi pada Katsuragi, di waktu yang bersamaan, Boya Harumichi masih dalam pencariannya terhadap Hayashida Megumi alias Rindaman. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Boya pun menemukan Rindaman. Crows Volume 3 Chapter 8 dengan judul Ghostbuster bagian kedua. Diawali dengan Katsuragi Genjiro yang kaget akan keingintahuan Hiromi dan Yasuda tentang Megumi. Hiromi pun mengiyakan pertanyaan Katsuragi, tetapi Yasuda yang kaget karena baru pertama kali mendengar nama asli Rindaman. Di dalam hatinya, Yasuda berkata bahwa nama asli itu sangat tidaklah cocok dengan Rindaman. Katsuragi mempertegas dengan pertanyaan, apa yang ingin kalian ketahui tentangnya? Hiromi pun menjawab bahwa dirinya ingin mengetahui tentang Hayashida Megumi, bukan Rindaman. Mendengar pertanyaan itu, Katsuragi terdiam sejenak. Hiromi pun berkata lagi bahwa Katsuragi adalah satu-satunya orang yang didengarkan oleh Rindaman. Dan saat dirinya bertemu Rindaman langsung menyebut nama Katsuragi. Sebelum menjawab pertanyaan dari Hiromi, Katsuragi pun meminta satu batang rokok kawan. Sambil menyalakan rokok, Katsuragi berbicara bahwasanya banyak orang yang dendam dengan Rindaman dan bertanya-tanya keberadaannya. Tetapi baru kali ini ada orang yang bertanya tentang Hayashida Megumi. Scene pun berpindah. Rindaman bertanya kepada Boya apa yang ia mau dan untuk apa membawanya ke tempat seperti ini. Ternyata Boya mengajak Rindaman ke bawah jembatan. Boya pun menjelaskan kepada Rindaman bahwa tidak ada gunanya untuk membicarakannya. Lalu Boya memuji pukulan Rindaman pada saat itu sangatlah bagus. Sampai-sampai Boya bisa merasakannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan sekarang Boya pun ingin menunjukkan gilirannya. Sambil berjalan mendekati Rindaman, Boya berkata untuk menghargai pukulannya, ia akan menyampaikan satu hal, bahwa Boya menyembunyikan rahasianya terhadap semua orang dan meyakinkan Rindaman pasti setelah pertarungannya dengan Boya, Rindaman akan bertanya-tanya. Jadi Boya yang akan memberitahunya sekarang. Sambil berbicara pelan-pelan, Boya memberitahu kepada Rindaman bahwa dirinya berlatih di tempat petapa Kura-Kura. Catatan kecil, petapa Kura-Kura adalah guru mesum yang melatih Goku dari serial Dragon Ball. Tiba-tiba Boya langsung berteriak dan memanggil, "Ayo Nimbus!" "Oh, lihat di sana, itu Nimbus!" kata Boya. Catatan kecil lagi, Nimbus adalah awan terbang milik Goku dari serial Dragon Ball. Saat Rindaman menoleh ke belakang, tiba-tiba, "Kena kau, bodoh!" Sambil berteriak, Boya berkata bahwa pukulan itu adalah balasan darinya. Boya pun akan meyakinkan dirinya sendiri untuk mengetahui siapa Rindaman yang sebenarnya dan menyuruhnya untuk berdiri. Tak lama kemudian, Rindaman pun bangkit dan berkata, "Kau sialan, anak SD pun tidak mungkin percaya itu." Boya membalas perkataan Rindaman, "Justru kau sendirilah yang tertipu, dasar bodoh." Rindaman mendekat kepada Boya. Dengan wajah yang sedikit lecet, Rindaman menyetujui akan bermain dengannya. Akan tetapi bermain dengannya akan jauh berbeda di saat Boya bermain dengan Bando. Scene kembali lagi ke Katsuragi. Katsuragi berkata bahwa Hayashida Megumi bukanlah pembunuh, akan tetapi membenarkan bahwa ayah dan kakak laki-lakinya telah meninggal dunia. Katsuragi menjelaskan bahwa itu pun bukanlah ayah dan kakak kandungnya. Ayah kandung Rindaman juga sudah meninggal dunia karena suatu penyakit saat Rindaman masih kecil. Saat Rindaman duduk di sekolah dasar, ibu kandung Rindaman berniat menikah lagi dengan laki-laki yang sudah memiliki anak yang statusnya duduk di sekolah menengah. Namun kemudian
ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan sebelum hari pernikahan. Lalu Megumi ditentukan untuk tinggal bersama calon ayah tiri dan kakak tirinya. Calon ayah tirinya adalah seseorang yang sangat baik. Ia memperlakukan Megumi seperti anak kandungnya sendiri, dan lebih dari itu, ia benar-benar menyayanginya. Dan masalahnya timbul dari kakak tirinya. Dia mulai merasa cemburu dan berpikir kalau Megumi merebut ayahnya. Lalu ia pun mendapat semacam stres karena ujian. Pokoknya dia tiba-tiba berlaku aneh, kata Katsuragi. Lalu di suatu hari ia pun berkelahi dengan ayahnya karena hal yang sepele dan menusuk ayahnya dengan pisau dapur. Megumi yang baru saja pulang dari sekolah berjalan masuk dan kemudian mencoba untuk menghentikan kakak tirinya. Mereka berdua pun memperebutkan pisau tersebut. Lalu kemudian pisau itu tertancap pada kakak tirinya. Kakak tirinya meninggal dan 2 hari kemudian ayah tirinya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Itu merupakan sebuah kecelakaan. Megumi sama sekali tidak melakukan kejahatan, dan walaupun begitu, ia selalu mengingatnya seakan-akan itu adalah kesalahannya, dan sampai hari ini hal itu masih mempengaruhi dirinya. Shin kembali ke pertarungan. Keparat ini boleh juga. Rindaman yang masih tegar berdiri berkata, "Kenapa? Hanya segitu saja, ha?" Boya bangkit dan berlari ke arah Rindaman. "Mati kau!" Gloria! Kembali pada cerita Katsuragi, rumor yang buruk itu begitu saja mengikutinya. Lebih dari itu, tubuh Hayashida yang besar, tidak ada seorang pun yang ingin mendekatinya karena takut. Sewaktu Hayashida kelas 2 SMP, kakeknya kemudian menjadi walinya dan memindahkannya ke kota. Setelah itu, dia selalu menyendiri. "Ngomong-ngomong, boleh aku minta rokok lagi?" Tiba-tiba Katsuragi mengingat sesuatu, bahwa dirinya mendapat kabar bahwa Hiromi berkelahi dengan Bando dan memberitahu Hiromi bahwa Megumi yang membantunya. Mendengar penjelasan Katsuragi, Hiromi langsung menyadari suatu hal. "Kau sudah berterima kasih kepadanya belum?" kata Katsuragi. "Jadi memang dia ya yang membawaku ke rumah sakit pada waktu itu," kata Hiromi. "Apa? Kau tidak tahu?" kata Katsuragi. Shin kembali lagi ke pertarungan. "Terimalah ini, Rinda!"